Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Bayonet tahun 2018 akan menceritakan tentang seorang mantan juara tinju yang berusaha kabur dari trauma masa lalunya, bahkan hingga merenggut karir, keluarga, dan keberaniannya sendiri. Lalu sanggupkah dia bangkit dan berdamai dengan bayang-bayang yang terus mengejarnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it out. Cerita diawali dengan sebuah adegan yang menyayat hati, di mana pada akhir sebuah pertandingan kelas dunia, seorang petinju berdiri dengan wajah dan dada yang berlumuran darah. Sang petinju yang tanpa menangis penuh keputusasaan, seolah dia baru saja memenangkan sesuatu yang justru akan menghancurkan hidupnya. Dan kisah akan berfokus pada seorang petinju bernama Miguel Galindez atau biasa dipanggil Miki. Beberapa tahun setelah insiden tersebut, Miki kini hidup sederhana di sebuah kota kecil di Finlandia, bekerja sebagai pelatih di sebuah sasana tinju yang jauh dari sorak-sorai dan gemerlap masa lalunya. Tiba di sasana tinju, Miki kembali melanjutkan pelatihan pada seorang petinju muda berbakat bernama Remu yang sebentar lagi akan naik ring untuk melawan petinju kelas dunia. Selesai latihan, Remu mengajak Miki bersenang-senang ke sebuah bar, di mana pada momen inilah Miki secara tidak sengaja berkenalan dengan seorang bartender cantik bernama Sarita. Ini wajahnya, meskipun hanya baru pertama kali bertemu, namun tatapan dalam itu seolah ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh di hati Miki. Sepulangnya dari bar, Miki sejenak mampir ke apartemen sahabat lamanya bernama Ramiro. Diketahui Ramiro ini adalah seorang petinju yang nantinya akan berhadapan dengan Remu di atas ring. Tak hanya itu, Ramiro juga ternyata merupakan sahabat sekaligus rival Miki yang dahulu bersaing dalam kejuaraan di dunia tinju pada masanya. Hey Miki, regalo. So, saya bernostalgia dengan sahabatnya. Miki pun pulang dan menelpon sang putri yang kini tinggal bersama mantan istrinya. Kenyataan pahit itu sontak membuat Miki sedih. Apalagi setelah mendengar mantan istrinya marang Miguel untuk bercerita dengan sang anak. Singkat cerita, tibalah hari pertandingan Remu melawan Ramiro alias Carmora. Hingga tepat di tengah pertandingan sedang berlangsung, Miki malah kembali teringat oleh kenangan masa lalunya yang sontak membuat tubuhnya bereaksi hebat hingga merasakan mual. Di atas ring, Remu sebenarnya sempat mendominasi jalannya pertandingan, tetapi karena kalah jam terbang dan pengalaman, pada akhirnya Ramiro lah yang keluar sebagai pemenang. Sehingga akibat kekalahan itulah harapan Sasana untuk meraih kemenangan besar pun pupus. Stres, frustasi, emosi, itulah yang dirasakan bos Sasana Arena karena kekalahan Remu dalam pertandingan kemarin, di mana Miki yang melihat kesedihan bosnya itu pun juga merasa bersalah atas kinerjanya yang mungkin tidak maksimal karena trauma masa lalunya yang seolah masih terus melekat erat. Untuk menenangkan pikirannya, Miki kembali mendatangi bar tempat Sarita bukan Saritem bekerja dan mulai memberanikan diri mengajaknya mengobrol. Bahkan percakapan mereka pun masih berlanjut hingga perjalanan pulang yang tanpa mereka sadari kebersamaan itu justru perlahan menumbuhkan benih cinta di antara keduanya. Setibanya di rumah, Miki pun menonton kembali rekaman kemenangan-kemenangan terbaiknya dahulu. Di balik sorak-sorai yang memenuhi layar, deretan piala yang kini kusam dan berdebu seolah menjadi pengingat bahwa kenyataan yang dulu pernah ia genggam, kini hanya tinggal sebuah kenangan.
Keesokan harinya Mickey mencoba mengobati kepenatannya dengan kembali memukuli speedball di sasana, bernostalgia dengan ritme lama yang dahulu begitu dikuasai, di mana tak lama rekan sesama pelatih datang membawa kabar buruk jika sang pemilik sasana sedang terancam bangkrut akibat kekalahan Remu, sehingga besar kemungkinan gaji mereka tidak akan terbayar. Dalam kondisi terjepit, Mickey kembali ke apartemen yang sederhana, di mana dia menghitung sisa uang yang dimilikinya sambil sesekali terhanyut dalam kenangan masa lalu sebagai petinju, dan dari situlah sebuah keputusan berat mulai terbentuk di kepalanya. Mickey lalu mendatangi sang pelatih untuk mengutarakan niatnya kembali bertanding di area yang dulu membesarkan namanya. Tetapi keinginannya justru ditolak karena sang pelatih tahu betul pengalaman buruk yang menimpa Mickey di pertandingan terakhirnya dulu. Sehingga dia yakin bayang-bayang itu akan selamanya menjadi momok yang melumpuhkan Mickey di atas ring. Get that idea out of your head. Tak mau menyerah, Mickey lantas menemui seorang bos yang telah bangkrut di sebuah pelabuhan, di mana di sana dia kembali menyampaikan tekad untuk naik ring. Namun kali ini jawabannya berbeda, karena sang bos justru memberikan restu sekaligus dukungan penuh untuk Mickey kembali bertarung, melihat peluang emas di balik nama besar Bayonetta yang masih dikenang oleh banyak orang. Pada suatu malam, Mickey kembali menemui Sarita tanpa Saritem karena rasa rindu yang tak tertahankan, di mana malam itu Sarita mengajaknya menginap di rumahnya, dan dua insan yang sama-sama telah lama kesepian itu pun akhirnya menghabiskan malam bersama, saling mengisi kehampaan yang selama ini menganga di hati masing-masing. Selepas malam itu, Sarita bercerita kepada Mickey jika dirinya juga pernah ditinggalkan begitu saja oleh suaminya tanpa alasan yang jelas. Sebuah luka yang ternyata menjadi benang merah rahasia yang menghubungkan dua orang ini, meskipun Mickey belum tahu betapa dalam luka itu sebenarnya. Tak ingin membuang waktu, Mickey pun berlatih dengan intensitas tinggi di bawah arahan sang pelatih yang dulu sempat menolaknya, di mana hari-harinya kini penuh latihan berat tanpa henti, membentuk kembali tubuh dan mental seorang juara yang sudah lama terkubur. Di sela-sela latihan kerasnya, Mickey pergi makan bersama Remu ke sebuah restoran, di mana di sanalah Remu menceritakan kisah kelam soal mendiang kakaknya yang dulu dikenal sebagai petinju hebat yang nyaris tak terkalahkan. You're not had a brother, Mickey. Remu bercerita jika suatu ketika sang kakak mengalami kekalahan pertamanya, dan sejak saat itu dia terus-menerus kalah tanpa pernah sekalipun menang lagi. Sempat akhirnya dokter memvonisnya mengidap penyakit saraf yang membuatnya dilarang keras untuk kembali naik ring demi keselamatan nyawanya sendiri. Dan disinilah letak kejutannya, karena Remu mengungkap jika kakaknya itu tiada lain adalah suami dari Sarita, di mana keduanya baru saja dikaruniai seorang anak. Tetapi karena khawatir akan keselamatan sang suami, Sarita sempat mengancam akan pergi bersama anaknya jika sang suami terus memaksanya untuk bertanding. Why are you telling me this? Sayang beribu sayang, karena kecintaannya pada tinju yang sudah mendarah daging, sang suami tetap nekat kembali ke ring sampai suatu titik terendah dalam hidupnya. Di tengah rasa putus asa dan kesendirian, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan itulah alasan sebenarnya kenapa Sarita menjadi janda sampai hari ini, sebuah luka yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Singkat cerita, tibalah waktunya bagi Mickey dan tim berangkat ke Swedia untuk menjalankan pertandingan besar itu, di mana setelah melewati sesi timbang badan dan wawancara, Mickey memilih kembali ke hotel untuk menelpon putri kesayangannya. Dalam telepon itu, Mickey mengungkapkan betapa dia merindukan Yovana sambil berjanji jika pertandingannya selesai, dia akan segera pulang ke Tijuana dan mengajaknya jalan-jalan serta makan di restoran seafood favorit mereka dahulu. Tetapi jawaban sang anak justru sangatlah menyayat hati, karena Yovana mengabarkan jika restoran itu sudah lama ditutup, ditambah nada bicaranya yang masih dingin dan penuh luka, membuat Mickey hanya bisa terdiam menahan sesak.
Tak lama tibalah hari pertandingan antara Mickey melawan sang juara bertahan, di mana pertandingan berlangsung sangat sengit dan adu jotos pun tak terhindarkan. Kedua petinju saling menjatuhkan tanpa ada yang mau mengalah sampai penonton dibuat berdiri dari kursinya. Mickey, wake up! Tuo vanha kuuluisa bajonetta. Yes! Di tengah pertarungan sengit itu, sang lawan tiba-tiba membisikkan sesuatu kepada Mickey, mengatakan agar dia lebih tenang karena masih tersisa satu ronde penentu kemenangan, dan bisikan itu justru menjadi racun yang meruntuhkan seluruh semangat Mickey seketika, seolah membangunkan kembali semua trauma yang selama ini dia tekan dalam-dalam. Voi hyvä tehty. Ruotsalaisella täytyy olla. Alhasil di ronde terakhir, Mickey justru sengaja membelakangi lawannya dan sama sekali tidak membalas satupun pukulan yang dilayangkan kepadanya, membiarkan tubuhnya menjadi samsak hidup. Sampai akhirnya, wasit terpaksa mendiskualifikasi Mickey, sehingga kemenangan pun jatuh ke tangan sang juara bertahan, yang padahal secara permainan Mickey lah yang seharusnya menjadi pemenang. Keputusan mengejutkan itu ternyata dilakukan Mickey secara sadar karena dia menyadari jika pertandingan ini sudah diatur sejak awal oleh bosnya beserta para bandar yang mempertaruhkan seluruh harta mereka pada kemenangan, sehingga dengan sengaja kalah, Mickey seolah menolak menjadi bidak dalam permainan kotor yang sama seperti dulu menghancurkan hidupnya. Selepas pertandingan penuh konspirasi itu, Mickey kembali dihantui masa lalunya dengan lebih berat, di mana perlahan terungkaplah kebenaran paling kelam di balik trauma yang selama ini membelenggunya. Karena di pertandingan terakhir dulu, Mickey membuat lawannya tewas di atas ring akibat pukulannya sendiri. Yang membuatnya semakin hancur, pertandingan yang merenggut nyawa lawannya itu ternyata juga sudah diatur sejak awal agar Mickey menang, sehingga selama bertahun-tahun dia harus menanggung beban tak tertahankan. Jika nyawa seseorang melayang di tangannya bukan dalam pertarungan yang jujur, melainkan lewat sebuah kecurangan yang dia bahkan tidak minta. Dan beban inilah yang menjelaskan kenapa Mickey lari meninggalkan keluarganya dan hidupnya sendiri. Di sebuah malam bersalju, Mickey kembali menelpon putrinya mengabarkan jika dia akan segera pulang ke Tijuana, di mana lewat percakapan sederhana itu, sedikit demi sedikit es di hati sang anak mulai mencair, apalagi ketika Yovana dengan nada bercanda mengaku sempat berharap ayahnya menang di pertandingan kemarin. Keesokan harinya, Mickey menghadiri acara ulang tahun anak dari Sarita, sekaligus untuk berpamitan kepada wanita yang sempat mengisi hari-hari sepinya itu, karena Mickey sudah bertekad untuk pulang ke kampung halamannya demi menebus semua waktu yang hilang bersama keluarga. Ketika pesta sedang berlangsung hangat, Mickey tak sengaja melihat seekor rusa yang beberapa kali dia jumpai saat berjalan sendirian di malam hari, di mana karena penasaran, Mickey pun mengikuti rusa itu menembus dinginnya salju, sampai sebuah keanehan pun terjadi, karena rusa itu tiba-tiba tersungkur dan tewas begitu saja tepat di depan matanya. Adegan penuh simbol itu menutup kisah Mickey dengan cara yang menggantung, di mana rusa yang tumbang itu seolah menjadi cerminan dari dirinya sendiri, seorang petarung yang telah lama terluka dan kelelahan, yang akhirnya harus berhenti berlari dari masa lalunya dan menerima jika untuk bisa benar-benar pulang, terkadang seseorang harus lebih dahulu berdamai dengan semua luka yang dibawanya selama ini. Tamat, ending yang cukup merenungkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lari dari masa lalu
tidak akan pernah menyelesaikan apapun, karena luka yang tidak pernah dihadapi akan terus mengejar kemanapun kita pergi, dan satu-satunya jalan pulang adalah dengan berani berdamai dengan diri sendiri. Ingat, setiap luka dan kesalahan di masa lalu adalah bagian dari takdir yang harus kita terima dengan lapang dada, sebab Sang Pencipta tidak pernah menutup pintu tobat bagi hambanya yang mau kembali, dan ketenangan sejati hanya lahir dari hati yang ikhlas menerima. Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sarung tinju Tison Holyfield. Cuau, 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 cuau.